Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa, duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Mari kita awali puja kesempatan malam hari ini peringatan Buddha Puja dengan nama para kota pengamatan pada santiman. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Budang Bhagavantang Abhiwademi. Budang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangghang Namami. Sangghang Namami. Manghakumayang Bhagavantang Saranang Gata. Yudo Bhagava Sata Sacamayang Bhagavato Dhammang Cima. Mehi Sakarihitam Bhagavanta Sasa Dhammang Sasawaka Sangham Abhipujaya. Kita menunjukkan dengan membaca Al-Fatihah, maka menangani kecepatan di halaman 215. Dan kita baca secara bersama-sama mengikuti tanda baca ini. Indapayang Magga Purnami Pujaka Angganasi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ajayang Mahapurana Sampata Mahapatena Buddha Cantu Yaka Tarhaga
arahato arahang samma sambuddho caturang hike sawaka samipate Towadavati moka udisi tadai hadane rasani bimu sasani sabbe sangyewa dikasavana sabbe te edikoka Sabbe pendaman pikawa Bhagavato santikam agata Veduvane kadandakani vate Maka hunda niyam Vadamana kacayaya Tasmi jasan dipate bhagava Visuddho tamuko satang atasi Owadavati mokam udisi Ayam amhatam bhagavato Eko yewa sawakasan dipato kamosi caturang iko adate rasani dikusatami sabbe sangyewa hinasawana Mayadani imamata punyani nakata samoyo takadasa kisang sampata suci harini buddham pitam bhagavantam Samo saramana imasmin tassa bhagavato sakibute cetiye imehi dan daripada upadisakareh tam bhagavantam Anicca agate sasani dikusatani adiku jayama sadulung bante bhagava sasawaka sanggo sucila parini utopi Kulehi aramano Ide sakare Adikam ato Amhakam Gigarakam Hidaya Sukaya. Mari kita baca terjemahannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai kenalan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai kenalan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai kenalan sempurna. Ini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Maga. Bulan purnama dihiasi bintang Maga. Sang Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai kebenaran sempurna, membakar buah kopi mocha di tengah-tengah hidungan para siswa yang mempunyai 4 ciri. 1. Pada kesempatan itu hadir 1.250 orang biku. 2. Mereka semua telah mencapai tingkat arahata
Ina Sawa yang kepada penabisan Eriko Pasangpada. 3. Mereka tanpa diundang hadir di tempat sang Bagawa. 4. Dalam pertemuan itu sang Bagawa melakukan suci Kosata, mengabarkan bahwa dapat dimoka di dalam Arama terkait hutan perangkat Nimbaka saat purnama senja hari di bulan Maga. Pertemuan para siswa sang Bagawa kita semua yang berciri 4 dihadiri 1.250 orang di Ina Sawa. Itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga. Seperti di waktu itu mengenang dia sang Bagawa yang telah memperparingkan mengucap sang Bagawa dan ke-1.250 itu dengan persembahan pelita berupa bunga dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi beliau sang Bagawa ini, sebagaimana kami mengaturkan. Semoga sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana yang tampak melalui sifat-sifat wajib beliau menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Satu, satu, satu. Pancasila Dhammam Yajami Anuggaham Pawa Silang Dekame Bante Dudiyampi Oka Sapaham Bante Tisarane Nasatim Pancasila Dhammam Yajami Anuggaham Kawa Silang Dekame Bante Tadiyampi Oka Sapaham Bante Tisarane Nasatim Pancasila Dhammam Yajami Anuggaham Kawa Silang Dekame Bante Yamang Wadamitang Wadita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma
Sanghang saranang gacchami. Tiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranang temanang paripurnang. Amante. Anatipatang viramani sikkhapadang samadhiyami. Panadipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Atinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Ami sumicacara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumicacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya macca pamadadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya macca pamadadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Mani panca sikkhapadani silena sugatinyanti silena boga samudra silena nibbutinyanti tasma silang visodhaye. Amante. Sadhu, sadhu, sadhu. Vipakiparidaya Sabba sampati siddhya Sabba dukkha vinasaya Paritang drutta manggalam Vipakiparidaya Sabba sampati siddhya Sabba vinasaya Paritang drutta manggalam Vipakiparidaya Sabba sampati siddhya Sabba roga vinasaya Paritang drutta manggalam. Untuk menolak
rezeki, untuk menyenangkan semua rasa takut. Sudilah membacakan berita pemberitahuan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk menenangkan semua penyakit. Sudilah membacakan berita pemberitahuan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda telah menyatakan permohonan untuk dibacakan berita pemberitaan demi tercapainya kesejahteraan dan terhindar dari berbagai macam petaka ataupun musibah yang saat ini juga masih melanda negeri kita tercinta ini. Semoga lekas berlalu dengan kebajikan demi kebajikan yang kita lakukan bersama. Sumanta Cakarmali Sutra Gacantu Dewata Satamang Diraja Sasunantu Sanggamo Tadang Sakti Kame Carupe Girisikaratape Cantamike Mane Kita
sampana nati me saranam anyam thambo me saranam vana ete nasa cawaje naso tite hotu sampana nati me saranam anyam sanggo me saranam vana ete nasa cawaje naso tite hotu sampana mahakaruniko nato ataya sampamadina kureva marami sampamato sambodhimutama ete nasa cawaje nama hotu sampupadawa mahakaruniko nato itaya sampamadina kureva parami sampamato sambodhimutama ete nasa cawaje nama hotu sampupadawa mahakaruniko nato sukaya sampamadina kureva parami sampamato sambodhimutama ete nasa cawaje nama hotu sampupadawa. Namo arahato samma sambuddhassa mahisino namo uttama dhammassa swakata sevate nida namo mahasanghassa visuddhasila vitino namo madhyarata saratanataya sasaruka namo makati pasata sawatu daya sapi namo kana pavame namika cantu badawa namo karanubhave nasuwati hotu sabbana namo karasati cena vidindiyo vite cawayang kincile tamidawa urangga sakti suwayang ratanam vadintananu samam ati tata gate naidam vigude ratanam vadintang ete nasace nasuvati hotu kayang mirakam namatam panitang yada jaga sangyamuni samahito nate natambe nasamati kincitam pidambe ratana panitang ete nasace nasuvati hotu Buddha seto pata Arivandayi suci sama timanantari kanyama sama inate nasamo nami jati tam idambe ratanam vanitang ete nasace nasuvati hoto ye purgala antasatam vasata jatariye taniyuga nihonti hena kiniya sugata sasavaka ete surinda nimaha balani dambi sanghi ratanam vanitang ete nasace nasuvati hoto yesun bayuta manasa dalena nikamino godamasa sanamni epatipata matang nikaya lanta mudami luti punjamanai dambi sangge ratanam vanitang ete nasace nasuvati hotu kienam puranam navam nati sambhavam virata cita yati
luka semimana samba waya barimana udang adu jatirian ca samba tanawera sabatan tirtan jalan nisino wasayano waya watasavijatamido etan satina dirtenya brahma vetan viharamita dirbincang agama silawada salina sambando kami suwine yage dan nai jatuga rasenya punareti tiang dunimitam nawamanggalam cayo camananggung santuna sasanto babanggahu dusuginam agantang butanu pawe lawina samendo yang dunimitam nawamanggalam cayo camananggung santuna sasanto babanggahu dusuginam agantang tambanu pawe lawina samendo yang dunimitam nawamanggalam cayo camananggung santuna sasanto baba dahodu sukinang agantang sangga upawe nawina sabe dosa karawa buddharatan usatang tamang baramitan dewa manusana buddha dejena sotinana sandupa dawa sabe duka upasambe tute sakarawa dhammaratang usatang tamang barang barina upasamanang dambate cina sotinana sandupa dawa sabe kayawo batambe tute sakarawa sanggaratana usatang tamang barang huniyang bahuniyang sanggate cina sotinana sandupa dawa sabe Rokawu pasamendute duka pata cani duka maya pata cani maya soka pata cani soka untu sabe dibadinu ekawata cakam sambata punya sambadam sabe dewa namo dantu samba samba disitiya Anam dadantu sadaya silamda Antu sabadama vanam virata untu Gacantu dewata gata sabde buddha Holavata vacetanam cayam galam Araham danam cate cena Rantam ganta bisa baso Bhavatu sabhavam galam Rantam tu sapa dewata sapa buddha Upawena sada soti bawam tute bawatu sa Pamanggalam rantam tu sapa dewata Abadambanu pawena sada soti bawam tute bawatu sa Pamanggalam rantam tu sapa dewata Sapa sanggam pravena sada suti avandute
Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammas sawanang etam manggala muttamanti. Dengarkan dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkah utama. Yang dihormati para Romo Ramani Pandita, para pacarika, tetua ataupun sesepuh, umat Buddha sekalian yang dipercayai para pengurus Dayakasaba Wihara Tamaramsi, yang berbahagia di dalam Dhamma, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ya, bersama kita telah melakukan puja, melakukan penghormatan, melakukan bacaan kata sutta maupun parita yang pada kesempatan yang malam hari ini kita bersama memperingati salah satu dari 4 hari raya besar agama Buddha, yaitu Hari Raya Magha, hari raya yang terdapat di bulan Magha, disebutnya Hari Raya Magha, yang merupakan di dalam penanggalan Buddhis itu justru menjelang akhir tahun. Ya, memang kalau di nasional adalah awal tahun, ya, bulan Februari. Tetapi secara penanggalan Buddhis justru menjelang akhir tahun. Ya. Menjelang akhir tahun. Kenapa disebutnya akhir tahun? Karena kalau kita memahami secara mendetail, ya, tahun ini masih secara Buddhis 2564 tahun Buddhis. Sementara nanti begitu kita memasuki Hari Raya Waisak, pasti itu disebut tahun barunya Buddhis. Tahun Buddhisnya akan berganti menjadi 2565. Jadi itulah awal dari tahun Buddhis, setiap Hari Raya Waisak. Jadi tahun baru Buddhis itu ya Waisak. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa yang berkaitan dengan Sang Buddha sendiri, tetapi itu juga merupakan tanda bahwa pergantian tahun Buddhis. Ya. Yang baru saja tentu kalau kita atau Anda sekalian yang ya, dari keturunan Chinese, ya, tentu juga baru saja merayakan tahun baru, ya, pergantian tahun baru Chinese, ya, Imlek. Ya. Dan saat ini atau ya, secara penanggalan Imlek, ya, Cangkume, ya. Ya, jika di agama Buddha justru purnama ini merupakan puncak yang tepatnya di mana peristiwa Sang Buddha semasa hidup mengalami satu kali peristiwa yang berharga di bulan Magha. Yang tadi juga setelah bersama kita baca di dalam kata ataupun ungkapan, ya, ungkapan penghormatan di awal tadi sudah kita baca Magha Purnami Puja Kata, 4 peristiwa yang terjadi sekaligus pada hari purnama yang berkaitan dengan kehidupan Sang Buddha di bulan Magha, yaitu berkumpulnya 1260
50 orang biku. Kedua, yaitu para biku yang hadir adalah semuanya arahat, semuanya orang suci, sempurna, yang dilengkapi dengan 6 kemampuan, ya, 6 kesaktian, ya, yang diperoleh dari pencapaiannya dan ditabis langsung oleh Sang Buddha. Jadi awal-awal Sang Buddha itu mentabiskan biku, beliau tidak panjang lebar kali tinggi, hanya menggunakan undangan. Undangannya biku, wasampada, dan seterusnya. Di belakangnya ada kalimat terusan yang menyatakan bahwa biku itu datanglah biku gitu. Datanglah wahai perumah tangga yang akan menjadi biku itu. Datanglah kemari gitu. Kemudian lanjutannya adalah Dhamma telah sempurna ditemukan oleh Sang Tathagata. Kemudian tembuslah atau capailah pencapaian, ya, pembebasan dari Dhamma yang telah dikhotbahkan. Jadi sebenarnya Sang Buddha itu ya awal-awalnya menabis para biku itu tidak dengan berbagai macam tata cara yang rumit, hanya diundang saja untuk marilah mempelajari Dhamma atau mempraktekkan Dhamma dan Vinaya dan capailah pembebasan dengan ya bahasa palingnya ya biku. Datanglah wahai biku, calon yang menjadi siswa Sang Buddha. Jadi dengan pernyataan tersebutlah ya para biku yang hadir itu semuanya 1250 orang biku itu adalah semuanya tabisan Sang Buddha langsung, bukan tabisan sangga, tabisan Sang Buddha langsung, seorang diri tabis langsung. Dan itu memang yang digunakan Sang Buddha hanya kalimat pendek itu. Nah, belakangan baru ya, dijadikan semacam tata cara pentabisan yang dilakukan oleh perkumpulan yang disebut sangga. Itu beda, tentu beda dengan yang ditabis oleh Sang Buddha dengan cara beliau sendiri. Ya, tentu diberi tata cara karena ya ada perkumpulannya. Kalau Sang Buddha seorang ya hanya menyatakan undangan saja dan gak perlu ada persetujuan kanan kirinya atau perkumpulan itu, karena memang Sang Buddha sendiri sudah mengetahui bahwa memang calonnya ini sudah layak, calonnya sudah memenuhi syarat, kemudian orang tuanya atau niatnya juga seperti apa, dan termasuk beliau itu ketika berhadapan dengan seseorang tentu sudah tahu karmanya cukup enggak. Jadi tidak perlu meragukan si calonnya itu. Ya. Sehingga juga ketika setelah ditabis pasti akan diberi objek meditasi yang paling tepat, sehingga dia akan gampang mempraktekannya dan mencapai pembebasan, mencapai kearhataan dengan mudah. Karena objeknya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakternya, kepribadian. Itu istimewanya Sang Buddha. Dan maka kalau kita itu berada di masa Sang Buddha, luar biasa. Karma baik kita itu sangat-sangat luar biasa ketika memang mampu untuk berada dan justru bertatapan langsung dengan Sang Buddha. Apakah kita tidak bisa bertekad? Bisa. Kalau sekarang kita berkeinginan seperti itu, kita bertekad supaya nantinya bisa bertemu dengan Sang Buddha dan Sang Buddha lah yang memberikan bimbingan langsung kepada kita, bisa kita tekati dengan apa? Selalu melakukan perbuatan baik dan tekadlah. Bertekadlah, saya ingin di masa mendatang dengan kekuatan kebajikan yang saya lakukan ini, saya semoga bisa bertemu dengan Sang Buddha, mendapat bimbingan langsung dari Sang Buddha, sehingga apa? Ya dapat keistimewaan, karena memang Sang Buddha itu sangat gampang mengarahkan mereka yang ingin mencapai pembebasan sesuai dengan kebutuhannya.
objeknya yang digunakan itu bisa beliau ketahui, dan orang tersebut pasti bisa mencapai kesucian, sampai ke arantaan. Jadi istimewa sekali, dan tentunya kebajikan yang dilakukan tidak kecil. Karena apa? Dia berkumpul kemudian bertemu dengan Sang Buddha, berada di kelahiran Sang Buddha masih hidup, itu karma baiknya harus besar. Kalau karma baiknya kecil, karma baiknya sedikit, ya tidak cukup. Termasuk ya saat ini. Saat ini kita itu sedang belajar ajaran Sang Buddha, sudah tidak bertemu dengan beliau, tidak bertemu dengan Sang Buddhanya langsung. Sebenarnya apa? Ya karma baik kita kurang. Tapi karma baik yang masih bagus adalah masih bertemu dengan ajarannya. Itu jauh lebih beruntung juga dibanding yang sama sekali tidak mengenal. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal ajaran Sang Buddha ini, ya kita dikatakan tidak terlalu beruntung sekali. Ya, tidak dikatakan terlalu beruntung. Meskipun kita beruntung juga menjadi manusia, tetapi kalau tidak ketemu dengan ajaran Sang Buddha, kita itu sangat jauh dari pencerahan. Ya, jadi spesifikasinya atau secara patennya begitu, ajaran Sang Buddha ini adalah satu-satunya jalan untuk pencerahan, pembebasan diri dari penderitaan. Tidak hanya mengantarkan pada alam-alam surgawi. Jadi tidak beruntungnya yang dikatakan oleh Sang Buddha itu bukan spesifikasi kalau terlahir di alam surga apa yang enggak beruntung. Beruntung, tetapi tidak seberuntung kalau kita mencapai pencerahan gitu. Jadi Sang Buddha itu membawa jalan pencerahan atau pintu pencerahan sempurna. Kalau beliau muncul. Kalau tidak muncul, ya tidak ada pintu pencerahan sempurna. Hanya muter-muter aja, lahir jadi manusia, jadi dewa, kemudian bisa saja jatuh jadi binatang, jadi peta, jadi asura, termasuk ya bisa jatuh lebih dalam lagi ke alam neraka. Ya muter-muter gitu. Tapi kalau ajaran Sang Buddha ini hadir, muncul, ditemukan oleh sama Sang Buddha ini yang bisa ngajar, tentu pintu pencerahan itu terbuka. Makhluk-makhluk yang tadinya muter-muter itu bisa memotong perputarannya, istilahnya gitu. Jadi seandainya itu bentuknya seperti rantai, rantainya itu bulat, muter-muter terus sambung menyambung, nggak ada putusnya. Tapi kalau ajaran Sang Buddha ini ada, Dhamma ini masih ada, itu layaknya seperti tang apa ya? Ya, alat potongnya, gerinda gitu. Untuk apa? Memotong si rantainya. Supaya apa? Ya nggak ada sambungannya lagi. Kalau sudah nggak ada sambungannya kan bisa diketahui mana awalnya, mana akhirnya. Mana awalnya, mana akhirnya. Mana awal penderitaannya dan akhir dari penderitaan seseorang. Ya, jadi istimewanya para biku yang hadir pada saat itu adalah tabisan Sang Buddha semua. Dan mereka hadir itu yang ketiga tanpa undangan. Beliau hadir di tempat yang sama, punya niatan yang sama di tempat Sang Buddha, berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tidak ada satu orang biku pun yang hadir di sana datang dari satu daerah yang sama. Masing-masing satu orang itu dari daerah sendiri, seorang diri. Tidak ada yang berduaan gitu, enggak ada. Ya, jadi mereka itu tidak janjian, tidak juga saling mengundang, tetapi sama-sama berkumpul di tempat Sang Buddha. Meskipun beliau itu sudah arahat semua. Secara penalaran kita kan sebenarnya untuk apa mereka menemui Sang Buddha lagi? Apa mau minta pengarahan lagi? Kan sudah selesai, ya kan? Sudah selesai kan? Tugas beliau kan sudah selesai, sudah mencapai arahat kok. Itu sudah kesucian tertinggi, sudah nggak perlu belajar lagi, sudah lulus. Ya, jadi menemui Sang Buddhanya untuk apa? Istilahnya reunian kalau sekarang. Ya, reunian kepada guru-gurunya untuk memberikan penghormatan. Ya. Untuk apa? Ya kangennya itu supaya terobati. Kangen akan pembimbing yang berjasa luar biasa.
mengantarkan beliau-beliaunya itu menuju pencerahan. Karena tanpa jasa Sang Buddha kan tidak gampang mereka menemukan pencerahan sempurna. Mensucikan dirinya itu tidak gampang. Maka mereka itu seperti reuni yang temu kangen. Untuk apa? Menjumpai Sang Buddha. Walaupun ya kembali lagi, mereka itu sudah nggak butuh pengarahan, ya nggak butuh pengarahan lagi, sudah lulus untuk apa? Nah di sini sebenarnya kalau kita mampu untuk mencerap, mereka saja yang sudah lulus masih mau loh mendatangi Sang Buddha. Nah kita sudah lulus atau belum? Belum ya? Nah kalau belum malah justru harus lebih giat atau semakin malas? Ya harusnya lebih giat. Karena apa? Mereka saja yang sudah lulus masih mau menemui Sang Buddha, masih mau berkumpul menghormat Sang Buddha dan juga mendengarkan meskipun khotbah singkat Sang Buddha. Untuk apa? Ya untuk merefresh ingatan mereka atau merefresh pemahaman dhamma mereka yang sudah lama nggak dengar suaranya Sang Buddha, tidak mendengar atau melihat sosok Sang Buddha yang luar biasa. Dikatakan bahkan hutan yang gelap saja bisa terang di dekat Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu memancarkan sinar dari tubuhnya. Karena apa? Ya orang suci. Ya, orang suci. Dan sinarnya ya sinar keemasan. Makanya biasanya rupang-rupang dicat kuning itu memang itu adalah kulit asli Sang Buddha seperti itu. Ya, kulit Sang Buddha itu memang seperti emas. Seperti emas yang berkilauan. Jadi beliaunya itu tanpa diundang, berasal dari daerah-daerah yang berbeda, tetapi bisa berkumpul sampai sedemikian banyak jumlahnya, sebanyak 1.250 orang biku itu. Dan tentunya itu ya tidak janjian tadi ya, tidak janjian. Artinya apa? Ya mereka yang punya niatan itu sampai sedemikian banyak pada saat itu. Sementara biasanya ya tidak sampai sedemikian rupa. Kalau bukan rombongan dari suatu tempat begitu, membawa rombongan, itu memang bisa lebih dari 1.000 pun bisa. Karena apa? Ya siswa-siswa Sang Buddha yang utama termasuk Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, termasuk ya Bante Mahakassapa, itu muridnya banyak sekali juga yang mengikuti bimbingan dari beliau. Itu banyak. Tetapi karena mereka kan rombongan kalau menemui Sang Buddha. Jadi kalau Bante Mahakassapa mau menemui Sang Buddha, rombongannya diajak semua begitu bisa 1.000 lebih. Tetapi ini yang dimaksudkan adalah tidak ada janjian. Mereka yang punya niatan secara spontan, secara masing-masing itu sampai 1.250 itu tidak gampang. Tidak mudah. Karena apa? Nah, mereka kan punya murid sendiri-sendiri juga. Ya, punya yang dibimbing. Tetapi beliaunya hadir seorang diri masing-masing. Yang mana ya semuanya adalah tabisan Sang Buddha. Dan biku. Kemudian yang sebenarnya paling penting adalah pada saat itu, pada pertemuan itu yang luar biasa itu dihadiri oleh 1.250 orang biku, Sang Buddha itu membabarkan Owada Patimokkha. Ini yang paling penting bagi kita. Ya, di hari purnama di hutan Weluwana, di hutan bambu. Welu itu bambu. Wana itu hutan. Di hutan bambu yang luas, arama. Hutan bambu ini adalah persembahan dari Raja Bimisara. Ya,
Raja Bimbisara. Ya, pernah dengar ya nama Raja Bimbisara yang anaknya adalah Raja Tasatu yang ya menyiksa beliau, ya, di penjara sampai meninggal. Beliau adalah siswa awam Sang Buddha yang memang pertama kali mendengar khotbah Sang Buddha. Setelah pencerahan sempurna Sang Buddha, beliau itu sebenarnya mengkhotbahkan kepada Raja Bimbisara pertama kali, karena memang janji pada saat menjadi bodhisatta, beliau itu juga ketemu dengan Raja Bimbisara, tapi masih menjadi bodhisatta, belum mencapai pencerahan. Lalu ditanyai, setelah memberi persembahan, ditanyai cita-citanya mau jadi apa gitu, petapa itu si bodhisatta Gotama. Oh, saya mau mencapai pencerahan sempurna, menjadi Buddha. Nah, lalu Raja Bimbisara karena mendengar mau jadi Buddha, nah, beliau menyatakan diri. Nanti kalau pencerahannya sudah tercapai, tolong saya yang diberi khotbah pertamanya. Jadi yang diberi khotbah pertama itu Raja Bimbisara yang harus mendengar pertama kali. Nah, sehingga ya setelah pencerahan sempurna, beliau menepati janjinya, menemui Raja Bimbisara setelah menerima derma makanan, ya, mengkhotbahkan kepada Raja Bimbisara, yang tentunya tidak sampai mencapai pencerahan sempurna, hanya sotapana, hanya keyakinan yang kuat, ya, hanya tingkat kesucian ke-1, karena ya memang masih menjadi raja, jadi penguasa, ya, di kerajaan Magadha. Sehingga dengan berkat keyakinan awalnya itu, dia mempersembahkan salah satu tamannya, yaitu Weluwana Arama ini, hutan bambu di dekat hutan Kalandaka Nipapa. Apa Kalandaka Nipapa? Kalandaka Nipapa itu suaka tupai. Jadi tempat penangkaran, tempat pelestarian, tempat pembibit peranakan dari tupai-tupai. Karena kan tupai-tupai itu juga senang di bambu-bambuin, loncat-loncat di bambu. Jadi ya dekatnya diberi suaka tupai, ya gandengan dengan hutan bambu, ya Weluwana. Nah, beliau melakukan pembabaran Awada Patimokkha yang memuat salah satu dan juga intisari dari Dhamma Ajaran Sang Buddha, yang diawali dengan aturan sebenarnya, aturan atau anjuran, jadi aturan dasar bagi para biku, para pabajita samana. Para samana yaitu kanti, harus memiliki kanti, harus memiliki kesabaran. Tetapi apakah itu hanya untuk biku? Ya enggak juga. Karena ya kita itu semuanya ketika mempraktekkan Dhamma sama kita juga harus memiliki kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena kita harus berproses, melalui sesuatu yang tidak instan. Makanya Sang Buddha itu memberikan inti sari ajarannya diawali dari kanti paramang, ya, kanti paramang tapotitika, ya. Berlatih sabar. Karena apa? Kita memang harus memiliki kesabaran. Supaya apa? Ya tahapan demi tahapan praktik Dhamma kita itu juga benar-benar saling menyokong satu dengan yang lainnya. Bukannya penuh kecerobohan. Karena apa? Ya karena bisa juga bukannya menyokong malah mengganjal gitu. Mengganjal praktek Dhamma kita yang lainnya. Mengembangkan kekejaman itu bukan sifat manusia lagi.
bukan sifat manusia. Karena apa? Itu akan memicu energinya ke makhluk lain. Misalkan apa? Ya, yang penuh dengan kebencian kan orang jahat, orang buruk. Orang jahat, orang buruk. Dan apabila ditambah lagi, misalkan ya, dengan sering mengadu domba dan lain sebagainya, ya jadi sifat bukan manusia lagi. Karena apa? Yang sering berantem, yang tidak tahu ukuran, apakah dia teman, apakah lawan dan sebagainya, adalah binatang. Binatang itu dia nggak mau tahu apakah dia saudaranya sendiri di mangsa atau di apa namanya diberantemin gitu ya, berantem. Karena apa? Misalkan rebutan betinanya gitu, rebutan betinanya atau rebutan apa makanan dari situ. Itu sifat alamiah binatang. Maka kalau kita melenceng dari 5 sila ini, ya, kita itu sudah berpotensi kemana? Kelihatan. Misalkan pelanggaran sila ke-1 itu, saling membunuh misalnya, saling membunuh atau memiliki sifat membunuh yang kejam, itu adalah sifat dari makhluk lain itu, ya, binatang. Jadi ketika menjadi manusia wujudnya saja, tetapi perilakunya sudah mengarah pada alam binatang. Jadi setelah meninggal kita itu bisa jadi binatang. Karena memang di ajaran Sang Buddha ini tidak hanya kita itu lahir jadi manusia ya selamanya jadi manusia. Kita bisa bergonta-gantian jadi binatang, jadi peta atau makhluk halus, menjadi makhluk asura yang punya pandangan salah, raksasa-raksasa. Kemudian dia bisa terlahir menjadi dewa, bisa menjadi makhluk neraka. Jadi banyak sekali potensi kita itu bisa menjadi makhluk yang baru. Jadi bukan hanya menjadi makhluk manusia selamanya. Kita bisa jatuh. Karena apa? Ya seiring dengan perubahan kita juga. Kalau kita itu nggak selayaknya seperti manusia, ya kita tidak akan jadi manusia lagi. Misalkan apa ya, melakukan keburukan tadi, melakukan sifat yang buruk atau pengembangan sifat yang buruk, kita itu sudah berpotensi menyimpang dan melenceng dari sifat manusia. Maka apa ya, mengarah kemana ya, seberapa kuat kebiasaan itu dilakukan, terus menerus. Tapi kalau orang itu juga baik, melakukan perbuatan baik, baiknya itu sangat luar biasa, sampai dikatakan sangat terlalu baik gitu, dia memang gak layak jadi manusia juga. Layaknya jadi apa? Jadi dewa dan Brahma dan sebagainya. Jadi gak layak jadi manusia bukan berarti selalu jatuh gitu ya. Pemahamannya tidak selalu jatuh lalu jadi binatang, jadi makhluk peta, jadi makhluk asura dan sebagainya ke neraka. Bukan begitu. Gak layak jadi manusia itu terlalu baik itu juga gak jadi manusia, karena dia akan jadi dewa atau jadi Brahma. Terlalu buruk ya memang gak cocok lagi jadi manusia tapi jatuh gitu. Karena apa? Ya karena tidak pas di antara alam dewa dan alam Brahma. Jadi bisa jadi makhluk di bawah atau makhluk yang luhur, yang lebih luhur dari alam manusia. Tapi kalau mau menjadi manusia lagi, memang minimal 5 sila itu dijaga. Jadi 5 sila itu enggak sepele. Itu adalah syarat kita mau jadi manusia lagi. Tapi kalau dikembangkan lagi menjadi bermeditasi, kita rajin meditasi, kemudian meditasinya objeknya apa, ya itu beda lagi. Kalau sampai mencapai jana-jana ya juga nggak jadi manusia lagi. Jadi makhluk Brahma atau makhluk-makhluk alam bahagia lainnya yang
sesuai dengan taraf penembusannya atau konsentrasinya yang semakin bagus. Jadi bukan berarti ya kita terlalu baik itu juga enggak jadi manusia lalu jatuh ya. Enggak. Justru terlalu baik itu enggak cocok menjadi manusia lagi, tapi cocoknya menjadi dewa, cocoknya menjadi makhluk Brahma. Dan itu lebih luhur dari alam manusia, lebih bahagia dibanding alam manusia. Karena ya di sana enggak ada penderitaan. Di atas satu level saja di alam manusia dikatakan penderitaannya sangat kecil. Justru yang lengkap itu memang alam manusia, makanya dikatakan alam istimewa karena bisa melihat bahagia, bisa melihat menderita. Tapi kalau di bawahnya isinya penderitaan saja, terlalu di atasnya juga terlalu bahagia saja, maka kita tidak akan pernah tersadarkan. Makanya kenapa para Buddha itu juga lahirnya di alam manusia untuk mencapai pencerahan sempurna. Karena supaya apa? Melihat ada duka, ada tidak ada duka. Ada penderitaan, ada bahagia. Mana yang harus saya kembangkan? Oh, kalau saya setelah melihat penderitaan, saya akan terdorong ingin menjadi orang yang hanya bahagia. Tapi kalau nggak pernah melihat penderitaan, apakah kita akan tersadarkan? Ya enggak. Lo nggak pernah menderita kok. Tapi kalau terlalu menderita, ya dia memang ada tujuannya, ada melihatnya juga. Tetapi sangat jarang dia itu ketika berada di alam menderita ingat ada kebahagiaan. Dia tahunya ya saat itu, ya dunia ini atau alam ini memang menderita, toh adanya. Jadi nggak ada pengetahuan tentang, wah adakah alam bahagia ya? Adakah kebahagiaan? Karena apa? Yang dialami itu menderita toh, nggak ada bahagianya. Jadi dia nggak sadar juga ada sisi lain. Makanya kenapa kita disebut terlahir di alam manusia itu istimewa? Karena bisa melihat dua sisi. Ada melihat bahagia, ada melihat menderita. Jadi pada saat melihat penderitaan, jangan justru kita langsung menolak, lalu kita tidak menelusuri ataupun merenungkan ke dalam diri kita. Oh, saya melihat penderitaan itu supaya apa? Oh, saya supaya melihat sisi negatif dari kehidupan. Supaya apa? Ya supaya saya ada dorongan mau tidak terbebas dari hal ini, hal yang seperti ini, keadaan yang seperti ini. Karena apa? Faktanya ada loh orang lain yang merasakan kebahagiaan. Oh, masa saya nggak ada sisi itu? Pasti ada. Makanya kita ada motivasi, ada dorongan untuk saya juga ingin mengembangkan orang yang memperoleh kebahagiaan. Nah, kalau kita belajar Dhamma ya memang kita diarahkan untuk menuju ke pembebasan yang merupakan kebahagiaan tertinggi ajaran Sang Buddha. Tetapi pada saat prakteknya ya kita harus bersakit-sakit dahulu. Kan sesuai dengan lagu itu, lagunya Raja Dangdut itu ya, sakit-sakit dahulu ya, baru bersenang kemudian. Ya. Jadi ya memang kehidupan kita memang harus demikian. Kalau kita tidak pernah ada penderitaannya, kita tidak tersadarkan. Karena apa? Taunya hanya bahagia saja. Tidak pernah merasakan sisi menderita, ya kita akan merasa nyaman saja di situ. Kita tidak akan mau mengupgrade diri kita, tidak akan mau meningkatkan diri kita. Karena apa? Sudah nyaman kok. Untuk apa di-upgrade lagi? Demikian pula pada saat menderita. Ya, kalau dia memahami ya dia bisa mau mengupgrade. Tetapi kalau tidak memahami dia justru terpuruk juga ada. Karena apa? Ya dia nggak melihat sisi yang lainnya tadi. Karena apa? Pada saat itu dia taunya menderita saja. Berarti menderita saja saya ini. Nggak ada sisi positifnya, nggak ada sisi bahagianya. Maka apa ya? Kadang dia malah down, ya tidak mau melakukan sesuatu yang dari sisi yang lain karena tidak ada pemahaman. Tidak ada pemahaman bahwa ada sisi lain loh dari penderitaan, yaitu sisi bahagia. Jadi kita itu
memang terlahir di alam manusia lengkap dan istimewa. Dan Sang Buddha juga lahir di alam manusia untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada sisi bahagia yang bukan hanya sisi bahagia biasa, yaitu bahagianya alam manusia, bahagianya alam dewa, tetapi ada bahagia yang lebih lagi daripada alam dewa, yaitu pencerahan sempurna. Jadi kalau kita itu saat ini pada level yang mana, pada level kita bahagia manusia saja sudah cukup, ya masih ada tahapan yang harus dilalui, yaitu minimal ya upgrade lagi itu satu level. Bahagia inginnya menjadi makhluk dewa, makhluk alam surgawi. Kalau sudah berada di alam surgawi sebenarnya juga harus upgrade lagi. Karena apa? Masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Pencerahan sempurna. Dan itu memang pemahaman yang dimunculkan ataupun ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada kita semua, ya, kepada semua makhluk. Hanya saja tidak semua makhluk itu juga mampu untuk menangkap yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. Bahwa kita itu semuanya ya harusnya mengarah pada pencerahan. Bukan lagi hanya mandek itu tadi. Berhenti kalau sudah terlahir di alam surga sudah cukup. Justru Sang Buddha kan mendobrak pemahaman hanya alam surgawi sudah cukup gitu. Karena di sana sudah kekal, sudah paling bahagia, sudah mentok gitu ya. Tapi Sang Buddha itu mendobrak sebenarnya. Mendobrak pemahaman yang hanya puas dengan alam bahagia, alam surgawi, padahal nyatanya juga masih sementara. Hanya lamanya itu yang tidak terukur dianggap kekal. Karena apa ya? Nggak nyampe pemahamannya. Tapi kalau Sang Buddha sudah melampaui, makanya beliau menyatakan bahwa ya alam surgawi itu pun tidak kekal. Dan itu pun bisa berpotensi jatuh lagi dari alam surgawi. Karena apa? Orang itu masih punya timbunan karma. Ada karma baik, ada karma buruk. Karma baiknya memang mendukung ke alam surgawi, tetapi kalau karma buruknya yang waktunya berbuah, ya jatuh lagi. Kalaupun karma baiknya yang berpotensi di alam kelahiran, alam surgawi tingkat berapa, ya dia juga bisa turun lagi. Turun dan turun terus. Karena apa? Berarti kan semakin sedikit kebajikan yang dilakukan. Karena apa? Sudah menimbulkan buah. Kalau sudah menimbulkan buah kan berkurang ya. Karma baiknya kan berkurang timbunannya. Tentu kan semakin sedikit. Nah itu kalau tidak ditambah lagi karena nggak mengerti, ya selalu turun lagi, habis. Makanya kalau kita berada di alam manusia ini, ya potensi menambah kebajikan ada juga, istimewa lagi itu. Karena apa? Makhluk lain itu nggak gampang menambah kebajikan. Kalau sudah terlahir di alam surgawi, itu tadi nyaman. Karena nyaman dia lupa menambah kebaikan lagi. Karena sudah mengawang-awang gitu ya. Sudah berada melayang-layang dengan sukacitanya kemana saja, berkeinginan apa saja, terpenuhi gitu. Tetapi juga kalau terlahir di alam menderita, juga nggak kepikiran tadi. Karena kalau sedang menderita mana ada orang berpikiran mau berbuat baik. Kita saja kalau berada di alam manusia ini saja, kalau pada saat sulit juga nggak gampang kita mau berbuat baik gitu. Apalagi berkaitannya dengan harus mengeluarkan materinya yang dirinya sendiri pada saat itu sedang sulit. Materinya sedang mengalami down gitu, yang didapatkan. Tapi kalau kita mengerti kebajikan, kan tetap bisa melakukan kebajikan. Meskipun juga kecil jumlahnya sesuai dengan kemampuan. Tapi tetap melakukan. Jadi bukan berarti menjadi perintang kalau materinya ini dalam keadaan sulit, kita nggak melakukan kebajikan lagi, nggak begitu. Tetap bisa melakukan kebajikan semampunya, karena memang saat itu punyanya sedikit ya lakukan. Nah, tetap yang harus dirutinkan adalah melakukan kebajikannya, bukan nilainya. Bukan nilainya, nominalnya, ataupun juga banyak sedikitnya. Kalau punya banyak ya memang itu kan kemampuan kita memang bisa banyak. Tapi kalau memang sedang minim,
tetap pemahaman kebajikan itu untuk dimunculkan supaya apa? Milikilah keyakinan bahwa meskipun saya dalam keadaan sulit ini saya tetap melakukan perbuatan baik, semoga karma baik ini bisa berbuah mengubah sebaliknya. Dari yang saat ini saya sulit menjadi ada timbunan yang banyak berbuah itu mengubah sebaliknya. Dari keadaan sulit menjadi keadaan yang mapan. Karena apa? Ya memang berasal dari peranan kebajikan kita yang kurang juga kalau kita pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Ada peranan kebajikan kita yang berkurang, habis. Maka kita mengalami kesulitan. Jadi bukannya justru mengalami kesulitan lalu berhenti berbuat baik, itu salah. Nah itu kan dinyatakan oleh Sang Buddha yang memang sudah melihat sebagaimana adanya bahwa harus melakukan hal tersebut supaya ada harapan di masa mendatangnya berubah, mengalami perubahan yang lebih baik. Makanya dianjurkan untuk meskipun dalam keadaan sulit juga ya tetap melakukan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting adalah tetap rutin melakukan meskipun nilainya ya disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kerutinan melakukan kebajikannya itulah yang akan mendatangkan manfaat. Jadi pemahaman kita itu memang ke sana. Jadi bukan hanya sekedar ya, kita merenungkan peristiwa tersebut yang luar biasa berkaitan dengan peringatan Maga Puja ini, tetapi justru dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha inilah yang sangat-sangat berarti bagi diri kita sebagai para siswa yang apalagi masih dalam proses menuju lulus. Yang sudah lulus saja masih datang kepada Sang Buddha. Apalagi kita yang justru masih jauh, masih perlu bimbingan banyak, jangan justru lebih malas bertemu dengan Sang Buddha, merenungkan ajaran Sang Buddha, belajar ajaran Sang Buddha. Karena apa? Ya diri kita kan juga ingin lulus untuk memahami ajaran Sang Buddha, mencapai pencerahan sempurna. Jadi ya demikian yang kita mesti merenungkan setiap kita memperingati Maga Puja, bukan justru hanya kagum akan berkumpulnya para biku itu, tetapi justru dhammanya inilah yang paling kita kembali renungkan bahwa inti dari ajaran Sang Buddha adalah mesti minimal pertama modalnya adalah kesabaran. Sabar menjalani prosesnya. Proses dari kita misalkan berbuat baik menuju nantinya mendapat akibatnya. Itu juga sabar. Karena apa? Ya, kalau tidak ada kesabarannya kita ambisi. Karena ambisi bisa kecewa. Karena apa? Ambisi itu bisa kita membuat ceroboh, ya. Membuat diri kita ceroboh ataupun juga lupa melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Karena apa? Ya, satu kali melakukan perbuatan baik tuntutannya banyak sekali. Buahnya mintanya yang banyak sekali gitu. Rentetannya panjang. Padahal apa? Yang dilakukan hanya satu kebajikan. Nah, itu kan sebenarnya kurang tepat. Mengharap kita banyak kebajikan yang berbuah, ya buatlah kebajikan juga sebanyak mungkin. Karena itu adalah hukum alamnya, hukum yang paten, ya. Berbuat baiknya banyak, hasilnya juga bisa banyak. Berbuat baiknya sedikit, ya hasilnya sedikit. Jadi tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat. Ya, kita berbuat baiknya sedikit, hasilnya banyak. Kalaupun mau demikian, faktornya yang banyak. Berbuat baiknya satu jenis, faktor-faktor pendukungnya itu yang harus terpenuhi dengan sempurna juga banyak. Jadi tidak ada yang tidak seimbang antara hukum sebab dan akibatnya. Jadi tetap sama. Ingin mendapat banyak ya
melakukan sesuatu yang banyak, kebajikan yang banyak. Dapatnya yang melimpah juga harus melakukan sesuatu yang besar dan melimpah. Oleh karenanya, ya peringatan Magha Puja ini untuk mengingatkan diri kita, memang pada saat purnama di bulan Magha ini ada peristiwa yang berkaitan dengan ajaran Sang Buddha, dan tentunya yang paling bermanfaat sekali adalah pedoman yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, yaitu berkaitan dengan intisari ajaran Sang Buddha. Kita tidak hanya diharapkan untuk melatih, melakukan hanya perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan buruk, tetapi juga memurnikan pikiran, mensucikan batinnya masing-masing sebagai tujuan ya, dari yang tertinggi ajaran Sang Buddha ini. Jadi kalau kita saat ini masih dalam tahapan perdana, masih tahapan belajar untuk memurnikan sila, ya kita masih juga harus meningkatkan lagi. Jadi berlatih meditasi, berlatih mengembangkan batinnya masing-masing atau memurnikan batinnya masing-masing, menenangkan pikirannya masing-masing, ataupun juga mencapai pencerahan pikirannya masing-masing. Nah, karenanya ya mari kita masih terus dengan semangat belajar Dhamma, mempraktikkan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari, berupaya menyisihkan waktu untuk berpraktik, baik berpraktik dana, berpraktik mengembangkan kemoralan, dan juga mengendalikan pikirannya masing-masing di keseharian. Semoga kita semuanya terus maju di dalam Dhamma. Semoga kita semuanya dapat memperoleh berkah dari praktik-praktik Dhamma yang telah kita lakukan di waktu yang tepat. Semoga pula mengantarkan pada kemajuan-kemajuan batin hingga kelahiran demi kelahiran dapat mendukung bertemu dengan Dhamma kembali hingga suatu ketika mencapai pencerahan sempurna. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Selamat Hari Raya Magha. Telah berhasil kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Silakan arahkan pula pada sanak keluarga leluhur hingga semua makhluk yang di sekitar kita saat ini, di rumah, dimanapun berada. Semoga sanak keluarga leluhur hingga semua makhluk semuanya juga turut bahagia, senantiasa berbahagia di dalam perbuatan-perbuatan baik, praktik Dhamma hingga tercapai pencerahan sempurna bagi mereka masing-masing. Anda sekalian silakan juga bertekad, semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan mendukung pada perkembangan batin kita masing-masing hingga kelahiran demi kelahiran. Apabila suatu kelahiran ini tidak mencapai pencerahan sempurna, semoga kelahiran-kelahiran berikutnya bertemu kembali dengan Dhamma hingga tercapai pencerahan sempurna, kebebasan secara total dari penderitaan kita masing-masing. Kita akan ditekati demikian selama saya membaca pengantar pelimpahan jasa dan anumodana kata. Yata wariwaha burabari burendi sagarang mewa mewa itu dinang bedanang pakapati citang batitang tungha ki pamewa samijatu sabi burendu sanggapa jando wanaraso yata manijotiraso yata sabitiyo iwa jando sabaro goina satu mate bawa tuantara yu sugidika yuko bawa biwadana sirisani jang udah baca jino Cataro damawa danti ayuwanu sukang balang deatalata sugita wirula buddha sasani aroga sugita hota sasabinya tibi ratanataya nubawina ratanataya tijasa dukaroga baya wira suka satu cupadawa nekantaraya bimina santua sedato jaya siti danam labang soti bagian sukang balang siri ayu cawana cabu kamudi jaya sawa Satawa saja yuca jiwa sidi bawantu te bawantu sabba manggalang ragantu sabba dewata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nubhavina
Tata soti bhavantu te. Ya, mari kita akhiri kembali dengan Namakarapata, penghormatan pada Sang Tiradana untuk menutup peringatan maka puja pada malam hari. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivadimi. Wakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang namami. Demikianlah puja bakti peringatan Maga Puja pada malam hari ini telah bersama kita laksanakan. Semoga segala jasa kebajikan yang kita lakukan ini melimpah pada sang keluarga seluruh semua makhluk. Semoga mereka semua berbahagia. Apabila ideal malam bahagia kembali bertemu dengan damai hingga tercapai pencerahan sempurna. Semoga pula menjadi berkah bagi negeri kita tercinta Indonesia segera terbebas dari wabah penyakit yang melanda saat ini. Juga bagi dunia, semoga kita semua para pelaku kebajikan pun memperoleh manfaat kebajikan kita masing-masing, buat kebajikan kita masing-masing pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai, juga mengantarkan pada kemajuan-kemajuan batin kita hingga tercapai pencerahan sempurna. Mari kita akhiri puja ini dengan mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.